Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eleonora Jenia, NIM 17030300134, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan atau motif korupsi yang ada di NTT. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Baik, korupsi adalah suatu tindakan seseorang yang dapat merugikan orang lain demi kepentingannya diri sendiri. Korupsi itu banyak, ada korupsi penyerapan uang, korupsi waktu, dan lain sebagainya. Korupsi ini secara harfiah adalah mengambil secara tidak wajar dan tidak legal nilai materi untuk memperkaya mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Karena begini, orang yang melakukan korupsi itu biasanya orang yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mereka yang menguasai. Biasanya itu orang yang golongan kelas atas. Mereka yang biasa menguasai kelas bawah. Persepsi tentang korupsi itu tergantung dari iklim dan wilayah hukumnya. Karena pada dasarnya ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contohnya itu adalah pendanaan partai politik yang legal di suatu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Korupsi itu merupakan suatu bentuk perbuatan yang tidak terpuji dan diklasifikasikan dalam bentuk kejahatan yang luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Perilaku korupsi Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan dia sudah berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang, korupsi itu bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum. Karena apa? Mereka berpikir mereka sering melakukan hal itu sehingga mereka melakukan semuanya. Mereka itu melakukan korupsi karena mereka mungkin sudah terbiasa melakukannya. Habis itu ada beberapa faktor penyebab tindakan korupsi. Setelah kita mengetahui pengertiannya tadi dari ciri-ciri korupsi, maka kali ini saya akan memberikan sedikit lagi tentang faktor dan juga penyebab dari tindakan korupsi ini. Mungkin dari kita belum banyak yang tahu tentang ini. Jadi bagi Anda yang belum mengetahuinya, silakan terus menonton video ini. Mengapa tindakan korupsi ini bisa terjadi? Banyak sekali faktor-faktor yang dapat menjadi dari penyebab tindakan korupsi ini. Faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu iman yang lemah. Iman yang lemah ini di mana orang-orang memiliki kelemahan imannya. Sangat mudah sekali untuk seseorang itu melakukan suatu tindakan kejahatan seperti korupsi misalnya. Apabila iman orang tersebut kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi ini. Banyak sekali alasan yang diberikan oleh penindak korupsi ini. Misalnya kalau misalnya saya memiliki iman yang lemah, saya berpikir begini, kalau misalnya saya korupsi paling penjaranya hanya beberapa tahun saja, atau ya paling penjaranya habis itu keluar lagi. Ataupun kalau misalnya saya punya uang, ya saya bilang nanti kalau misalnya saya melakukan korupsi tinggal saya bayar saja. Tapi kalau memiliki iman yang kuat, saya pasti berpikir kalau misalnya saya tidak melakukan korupsi, kalau misalnya saya melakukan korupsi pasti saya dihukum atau apalah yang lainnya. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum ini di mana lemahnya dan tidak ada tegasnya dari penegakan hukum merupakan faktor berkembangnya tindakan pidana korupsi. Penegakan hukum yang lemah ini menghindarkan para pelaku korupsi dari sanksi-sanksi hukum. Misalnya, saya sebagai tersangka korupsi, saya ditangkap lalu melakukan sidang di kejaksaan. Saya memiliki pengacara misalnya. Nah, saya membayar pengacara saya
agar pengacara itu bisa memenangkan saya sehingga saya tidak bisa menjadi sebuah tersangka korupsi. Saya membayar dia sehingga meskipun saya melakukan korupsi karena saya pintar bisa mengalahkan pihak hukum sehingga mereka kalah dan mereka tidak melanjuti perkara terhadap kasus korupsi yang saya lakukan. Oleh karena itu di sini di mana lemahnya dari penegakan hukum. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak tahu tentang mengenai bentuk-bentuk tindakan korupsi, ketentuan dan juga sanksi hukumnya, dan juga cara menghindarinya. Akibatnya, banyak sekali di antara mereka yang menganggap biasa terhadap tindakan korupsi, bahwa mereka pun juga melakukan hal tersebut. Kalau di masyarakat itu, mereka tidak sadar bahwa mereka juga itu sedang melakukan korupsi. Meskipun 1.000 atau 2.000 rupiah pun, itu kan sudah termasuk korupsi. Misalnya, mereka memakan misalnya uang bantuan terhadap masyarakat miskin oleh pihak-pihak desa. Biasanya itu kepala desa atau sekretaris, pokoknya yang lain, bendaharanya atau apalah, mereka yang melakukan korupsi di sini. Di sini mereka juga kurang pengetahuan dalam pengelolaan uang tersebut. Mungkin mereka itu tidak melakukan korupsi, tetapi karena kurang pengetahuannya mereka untuk mengelola dana-dana tersebut, sehingga dana-dana tersebut mungkin tidak tepat sasaran atau bagaimana, akhirnya mereka sebagai tersangka ditangkap. Nah, itulah dimana karena kurang sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Yang kelima itu desakan kebutuhan ekonomi. Kalau desakan kebutuhan ekonomi ini mungkin karena pendapatan atau penghasilannya ia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga ada keinginannya dia untuk melakukan sebuah korupsi, atau mungkin karena dia itu tidak puas atau karena memang dia rasa rakus, akhirnya dia bisa melakukan korupsi. Yang berikut, pengaruh lingkungan. Apabila lingkungan di tempat tinggal ia baik, maka dia juga akan jauh dari tindakan korupsi. Tetapi apabila sebaliknya, di lingkungan tersebut banyak orang yang melakukan korupsi, otomatis secara sedikit demi sedikit, secara tidak sadar pun nantinya dia itu bisa terjerumus dalam kasus korupsi karena dia lihat tetangganya atau temannya melakukan korupsi dan temannya itu sering bebas, selalu dapat kebebasan dari pihak keamanan atau kepolisian, sehingga dia juga ikut terjerumus dalam kasus korupsi itu. Bagaimana dengan korupsi di NTT? Nah, korupsi telah menjadi bencana besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dari waktu ke waktu. Tampak bahwa setelah adanya otonomi daerah, para pejabat pemerintah daerah, para wakil rakyat, dan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, pimpinan proyek, camat, kepala desa, bahkan hingga kepala sekolah dan guru tidak canggung-canggung untuk menggunakan jabatannya sebagai lahan subur untuk melakukan suatu tindakan korupsi. Karena teman-teman, kadang orang yang melakukan korupsi itu bukan orang yang golongannya bawah, tetapi orang yang memiliki pengetahuan atau kemampuan. Mereka pintar bagaimana cara mereka untuk melakukan korupsi. Mereka tahu ada cara-caranya bagaimana supaya tidak bisa tertangkap oleh pihak-pihak hukum. Mereka sudah mempersiapkan dengan matang dan mereka sudah memiliki pengetahuan agar mereka bisa terhindar dari segala ancaman-ancaman agar mereka itu tidak bisa ditangkap. Filosofi otonomi daerah yang mulanya itu berorientasi mendekatkan pelayanan publik dengan cara pemberian otonomi serta keluasaan bagi daerah-daerah untuk bisa mengatur dirinya termasuk dalam hal finansial atau keuangan. Akhirnya masih menjadi wacana karena yang terjadi di NTT bahwa pengalihan kekuasaan kepada daerah itu justru lebih menjadi peluang besar bagi banyak pihak untuk menjalankan aksi korupsi. Bahwasannya kebijakan otonomi daerah akhirnya terkesan hanya menjadi saran untuk memindahkan praktek korupsi dari pusat ke daerah.
Otonomi daerah bukan sebagai kesempatan untuk mesejahterakan rakyat, tetapi juga lebih sebagai arena baru untuk perampokan uang negara yang berakibat pada pemiskinan yang lebih kejam kepada rakyat. Lalu menjadi panggung bagi para koruptor untuk menunjukkan aksi mereka dalam mencuri uang rakyat. Berdasarkan data, selama tahun 2018 hingga 2019 ataupun 2020, tetapi pada khususnya itu pada tahun 2018, di mana Pengadilan Negeri Kupang menerima sebanyak 31 kasus tindakan pidana korupsi dari berbagai kejaksaan negeri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari jumlah uang negara yang dirugikan juga mencapai miliaran rupiah. Modus yang bisa dipakai dalam praktek korupsi di NTT yakni penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, serta dana alokasi umum atau DAU. Hal ini dilakukan dengan cara penggelembungan dana dalam pengadaan barang dan jasa, serta pembuatan proyek fiktif di banyak sektor. Konsekuensi gurita korupsi akhirnya terus menjulur hingga ke pelosok-pelosok terpencil, bukan dibiarkan hingga membunuh nasib hidup begitu banyak masyarakat NTT. Tidak heran jika slogan bonus komun dan demokrasi lalu hanya menjadi cerita usang dan cukup sulit digapai di NTT. Pembangunan di banyak sektor menjadi terhambat. Masyarakat NTT yang masih miskin semakin dipermiskin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Perwakilan Provinsi NTT, jumlah penduduk miskin di NTT itu pada bulan Maret 2018 sebanyak 1.142.170 orang. Nah, jumlah ini dinilai masih sangat tinggi. Di NTT ada beberapa kasus korupsi. Yang pertama yaitu ada tertangkap kasus NTT Fair, ada 6 tersangka. Habis itu berdasarkan data SPDP kasus tindakan pidana korupsi Polres Kota Kupang, Kota 5 tahun terakhir, di mana pada tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2014 itu sampai 2015 ada 3 kasus korupsi. Ada 3 orang dan 3 kasus korupsi yang dilakukan, sedangkan pada tahun 2017-2018 itu hanya 1,5. Nah, dari sini bahwa yang paling banyak itu yaitu pada tahun 2014-2015. Sedangkan pada tahun 2019 itu yaitu ditangkap 6 kasus dugaan korupsi NTT Fair, yaitu pada kasus ini ke-6 tersangka itu tadi sudah dijelaskan pada yang terjadi yang diterapkan di berita Victory News ID pada 14 Juni 2019, 6 tersangka kasus dugaan korupsi. Ke-6 tersangka tersebut yaitu namanya berinisial berdasarkan berita Victory News ID, yaitu yang bernama YA. YA ini selaku mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Provinsi NTT. DT itu selaku pejabat pembuatan komitmen PPK, dan berinisial HP, dan LL itu selaku kontraktor, serta berinisial BY dan FB selaku konsultan pengawas. Dan yang menjadi saksi di sini adalah Frans Leburaya, yaitu mantan gubernur. Dia itu diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung NTT Fair. Dan yang berikutnya itu 28 Januari 2020. Ada 3 kasus korupsi pada tanggal yang sama, yaitu dugaan tindakan pidana korupsi sehubung pembiayaan fiktif pada PT Permodalan Nasional Mandiri. Yang kedua,
dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara pada kegiatan Wali Kota Cup 2017 yang diduga merugikan negara. Yang ketiga, dugaan korupsi dalam pengelolaan dana operasional sekolah NOS atau NOS tahun anggaran 2018 pada SMP Negeri 3 Kota Kupang, yaitu kasus dugaan korupsi yang mulai ditangani tahun 2019 itu masih dalam tahap pemeriksaan. Dan yang pada tahun 2014 sampai 2018 5 tahun terakhir itu berdasarkan data SWP kasus tindakan pidana korupsi oleh Polres Kota Kupang 5 tahun terakhir pada tanggal 6 bulan 6 2014 itu sampai tanggal 22 bulan 4 2014 itu terjadi dugaan korupsi pengadaan perlengkapan peserta gerak jalan sehat menuju pemilu pemilu jujur dan adil pada Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi NTT tahun 2014, di mana tersangkanya itu yang bernama Indra. Yang kedua, pada tanggal 6 juga kasus yang kedua itu, yaitu kasus sama, tetapi di mana ada tersangka di kasus ini adalah 3 orang. Yang kedua, Muhammad Riza Imrawan Sarjana SI. Yang ketiga, Rosadianto Diki BA. Yang berikutnya ada kasus yang berbeda, yaitu dugaan tindakan pidana korupsi pada pengelolaan pengawasan pemilu wali kota. Itu terjadi pada tanggal 17 bulan 7 2017, di mana di sini pelakunya itu Yance Junike Kabora NG SOS. Habis itu berdasarkan data di atas, beberapa cara untuk melakukan atau motif untuk melakukan korupsi yang efektif. Ada beberapa cara atau modelnya, yaitu yang pertama, korupsi dengan modus komisi. Korupsi dengan modus komisi yaitu di mana di dalamnya itu pejabat. Pejabat itu yaitu menteri, gubernur, bupati, dirijen, kadis, direksi, BUMD dan BUMN, PPK, dan seterusnya. Penerimaan setoran komisi yang jumlahnya bervariasi sesuai kesepakatan awal, yaitu sebesar 5-25% dari nilai proyek yang dikerjakan oleh pengusaha. Yang kedua, korupsi dengan modus uang muka. Pejabat menerima uang muka 5-15% dari proyek yang akan diajukan rencana proyeknya. Yang berikutnya itu korupsi dengan modus bagi hasil, di mana dalam korupsi bagi hasil ini pejabat pura-pura tanya sama pengusaha yang akan dimenangkan atau yang telah memenangkan tender. Habis itu korupsi dengan selisih margin. Pada motif yang ketiga ini, di mana pejabat itu pura-pura tanya sama pengusaha yang akan dimenangkan atau yang telah memenangkan tender. Yang keempat, korupsi dengan selisih margin, di mana pada motif ini itu pejabat yang sudah seperti pengusaha. Pejabat ini sibuk karena kesana kemari untuk mencari informasi. Ketika informasinya sudah diketahui, pejabat itu bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha dan habis itu dia minta selisih margin tersebut, kemudian harus melakukan penyetoran terhadapnya. Habis itu yang kelima, motif yang kelima yaitu korupsi dengan modus saham kosong. Pejabat ini dapat saham 5-60% di perusahaan yang akan dimenangkan dalam tender dengan menggunakan identitas yang palsu. Kalau pada itu motif yang ketujuh itu korupsi dengan modus jual SK perizinan konsekuensinya. Yang ke-8 korupsi dengan modus jual aset negara. Pejabat ini menjual semua aset atau barang negara seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan semua aset negara itu. Ada yang masuk kantong semua, ada yang kwitansi ganda. Habis itu
korupsi dengan modus terima bersih. Pejabat ini dia itu berpura-pura baik. Dia katanya tidak mau ikut campur dengan urusan proyek atau bisnis. Pokoknya yang penting ditahunya dari semua proyek, anggaran, izin-izin, dan peluang lain yang ada dia terima bersih 5-10%. Lain-lain. Anak buah saja yang urus. Ini termasuk politik cuci tangan. Habis itu yang ke-10, korupsi dengan modus tunjuk konsultan. Semua proyek-proyek atau rencana-rencana proyek harus pakai konsultan. Kalau bisa pakai konsultan luar negeri yang bonafit. Honor konsultannya dimainkan. Habis korupsi dengan modus pemberian upeti. Dalam motif ini, pejabat seperti ini memiliki pola kepemimpinan otoriter. Kalau dalam pola kepemimpinan otoriter itu, pejabat ini mau apapun bentuk usaha mereka atau uang apa saja yang harus melakukan pencetoran wajib kepada pejabat itu. Setoran harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Motif yang ke-13 yaitu korupsi dengan modus honor sebagai pejabat di tempat lain. Modus ini juga termasuk kuno tetapi tetap laku. Ada pejabat yang dijadikan komisaris atau pengawas di berbagai perusahaan, BUMN maupun BUMD. Pejabat ini selalu berpikir bahwa setiap harinya tidak kerja, uang tetap berjalan. Bonusnya bisa miliaran tiap tahun. Korupsi modus bailout, yaitu korupsi ini banyak misalnya kayak di Bank Senturi. Sedangkan korupsi modus menyimpan dana APBD, APBN, BUMN, BUMD, yayasan dan sejenisnya di rekening bank dalam bentuk giro. Pejabatan dapat komisi 2-14%. Kalau bentuk giro 0-1,5%. Berdasarkan berita terkait mengenai kasus korupsi, berapa cara yang dilakukan, cara model korupsi yang dilakukan pada berita di atas, khususnya pada tahun 2019 dan 2020, yaitu pada berita yang pertama 14 Juni 2019, 6 tersangka kasus dugaan korupsi NTT Fair dengan tersangka yaitu ke-6 tersangka itu yakni yang berinisial YA selaku mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Provinsi NTT, DT selaku pejabat pembuatan komitmen PPK, HP dan LL selaku kontraktor, dan BY dan FB selaku konsultan pengawas. Dan yang menjadi saksi adalah Fransai Budaya. Kalau menurut saya, cara yang dilakukan oleh mereka untuk melakukan korupsi atau motif korupsi yang mereka lakukannya itu mereka itu yaitu korupsi dengan modus komisi, di mana di sini yang termasuk yaitu pejabat, menteri, gubernur, bupati, dirjen, kadis, direksi BUMN dan BUMD, PPK dan seterusnya. Mereka itu menerima setoran komisi yang jumlahnya bervariasi sesuai kesepakatan awal. Sedangkan pada kasus kedua dan seterusnya yaitu pada tanggal 28 Januari 2020 dugaan tindakan pidana korupsi sehubung dengan pembiayaan fiktif pada PT Permodalan Nasional Mandiri. Sementara itu kasus korupsi juga ditangani Polres Kupang yaitu dugaan pengelolaan dana operasional NOS tahun anggaran 2018 SMP Negeri 3 Kupang. Dan yang ketiga yaitu dan yang terakhir itu dari beberapa data yang diperoleh Kapolres Kota Kupang tadi itu, kasus korupsi yang terjadi tiap tahunnya adalah selalu berbeda-beda. Kasus ini termasuk dengan cara melakukan korupsi dengan modus terima bersih. Kenapa dikatakan terima bersih? Karena pejabat melakukan korupsi ini menganggap dia tidak akan memakan uang proyek sepeser pun. Ia merupakan suatu cara agar orang tidak tahu kalau dia padahal sedang melakukan korupsi. Itu pada tahun 2014 kasus ini dinamakan di mana mereka itu melakukan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian analisis kasus yang berikutnya adalah dugaan tindakan pidana korupsi pada pengelolaan pengawasan dalam pemilihan wali kota. Pengelolaan wali kota Kupang tahun 2017 yang bersumber dari dana hibah pemerintah Kota Kupang tahun 2016 dan 2017. Pada steker Bawaslu Provinsi NTT dan Bawaslu Kota Kupang. Tersangka yang terkait bernama Bernardinus Albert Lopo SIP dan James Junike Kaborg Esos, jadi jumlah 2 orang. Dari informasi di media cetak yang saya analisis bahwa di situ diterangkan bahwa tersangka mengakui bahwa uang tersebut tidak sampai 700 jutaan. Cara melakukan korupsi seperti ini dengan cara korupsi dengan modus proyek fiktif atau transaksi fiktif. Pejabat ini pejabat nekat.
Dia yang bisa kelabui semua instansi pengawas dan hukum. Proyek yang dikerjakan tidak ada sama sekali. Jika ada BPK, BPKB atau BPK yang mau periksa, yang ya tinggal diberikan saja dokumen-dokumen dengan foto-foto dari proyek-proyek sebelumnya atau proyek yang lain, ditambah dengan uang suap kepada pemeriksaan supaya pemeriksaan manggut-manggut percaya, agar pihak hukum percaya saja dengan apa yang disampaikan oleh pengacaranya. Padahal setelah diperiksa, mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan uang itu dikemanakan. Padahal setelah diperiksa mereka juga tidak tahu arahnya uang itu. Kesimpulannya dari data yang diperoleh kasus korupsi di NTT pada tahun 2014 sampai 2020, yaitu suatu kerugian sangat besar apabila selaku penyelenggara negara, pejabat pemerintah, maupun pegawai negeri yang disebut dalam undang-undang merupakan subjek hukum tindakan, memahami bentuk-bentuk tindakan pidana korupsi, sehingga dikhawatirkan ia tidak menyadari bahwa langkah-langkah dan kebijakan yang diambil merupakan suatu perbuatan korupsi. Baik teman-teman, itu saja hasil penjelasan saya mengenai bagaimana atau cara atau motif